Salam, sahabat pengharapan yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta P. Sibarani. Di dalam program pendalaman Alkitab, program Sekolah Sahabat Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama dengan kita, di sebelah kanan kita, Pendeta Happy Butar-Butar. Salam pemirsa. Dan di sebelah kiri kita, Pendeta Hemat Siboya. Salam. Saudara pengharapan yang dikasihi Tuhan, pendalaman Alkitab kita sepanjang triwulan ini dengan tema Kitab Matius. Dengan satu ayat hafalan yang begitu singkat. Di dalam Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan dengan satu judul yang begitu menarik, yaitu anak Daud yang akan diungkapkan dalam kitab Matius. Nah, kita akan terlebih dahulu sebelum kita memulai melanjutkan perbincangan kita di saat ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Hemat Siboya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mempelajari sekolah sahabat tentang Injil Matius, di mana Matius telah menulis dengan rapi tentang silsilah Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan ini. Sementara kami mempelajarinya ya Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti akan pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, begitu indahnya apa yang Matius tuliskan di dalam bukunya tentang Yesus Kristus. Nah, kita akan bertanya kepada Pendeta Happy Butar-Butar. Apa yang dijelaskan tentang Yesus dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru? Baik, terima kasih Pendeta Sibarani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius adalah seorang murid Yesus yang berasal dari orang Yahudi asli. Dan pekerjaannya kita tahu adalah bekas pemungut pajak, pemungut cukai. Dan tentu saja dia sangat dibenci oleh orang Yahudi, bangsanya sendiri. Oleh karena dia bekerja bagi bangsa Romawi. Namun Matius ingin menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus yang berarti Jehovah is my salvation. Yahweh adalah keselamatanku. Dan Kristus atau Kristus, anointed one atau seorang yang diurapi. Dialah kabar baik, good tidings. Kabar baik yang diperlukan oleh semua umat manusia. Dan itu juga sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, Pendeta. Jadi mengenai Yesus menjadi juru selamat sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, dan itu juga yang digenapi oleh kehidupan Yesus Kristus, dan hal inilah yang diutarakan oleh Matius kepada orang-orang Yahudi. Oleh karena kitab Matius ini secara tidak langsung ditujukan kepada
umat-umat Tuhan yang berlatar belakang Yahudi. Nah, yang menarik adalah bahwa Matius ini memulai dengan kemanusiaan Yesus. Kalau Yohanes dia mulai dengan apa? Keilahian Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang mana dikatakan bahwa Yesus itu adalah logos atau firman Allah yang adalah Allah sendiri yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan di dalam Dia. Nah, kalau Yohanes membahas atau memulai memperkenalkan Yesus dari keilahiannya, nah Matius memperkenalkan Yesus dari segi kemanusiaannya. Itu makanya dia menuliskan silsilah yang sangat rapi ya. Ada 14 keturunan dari Abraham kepada Daud dan 14 keturunan dari Daud sampai kepada pembuangan di tanah Babylon dan 14 keturunan dari pembuangan Babylon sampai kepada Kristus. Nah, jadi Matius ini ingin memperkenalkan Yesus itu sebagai anak Daud, sebagai anak Abraham. Yang mana orang Yahudi sangat menghormati kedua nama tersebut. Abraham dan Daud mereka sangat puja, sangat mereka agungkan sebagai leluhur mereka. Namun dalam pelajaran kita hari Minggu ini dikatakan dalam Galatia 3 ayat 29, Galatia 3 29 ayat 29, barang siapa yang menjadi milik Kristus, mereka adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi Matius ingin memperkenalkan Yesus kepada orang Yahudi agar orang Yahudi mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Pendeta Sibarani. Begitu baik saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus Kristus adalah keturunan Abraham dan keturunan Daud. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga jam 5:30 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok, sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Nah, sekarang kita beralih kepada Pendeta Hemat Siboya. Apa yang Matius harapkan ketika Matius mencatat bahwa inilah silsilah Yesus keturunan atau anak Daud? Baik, pertama kita lihat bahwa Matius itu adalah orang Yahudi. Dan ketika dia menulis surat Matius ini, tentu dia di benak pikirannya ini adalah orang Yahudi. Dan Matius dengan baik memperkenalkan kepada orang Yahudi siapakah Yesus yang akan lahir itu. Dan karena orang Yahudi sudah menantikan Mesias itu akan datang dari keturunan
Daud dan keturunan Abraham. Dan itulah sebabnya Matius memulai kitabnya di Matius pasal 1 itu, yaitu dengan silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Dan ini adalah strategi Matius supaya Yesus yang akan lahir itu dapat berterima kepada apa? Orang-orang Yahudi. Ya, jadi itulah yang kita lihat bagaimana Matius membuat silsilah Yesus itu dimulai dengan anak Daud dan anak Abraham. Itu. Baik, ada satu hal yang menarik di antara atau daftar daripada silsilah Yesus. Ada yang mengejutkan di situ, Pendeta Putar-Putar. Iya. Di sekolah sahabat kita ada masuk daftar yang mengejutkan. Siapa itu kira-kira? Baik pemirsa sekalian, terima kasih pertanyaannya Pendeta Sibarani. Kalau kita baca Matius pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-17, sebagaimana kami sudah sampaikan tadi, ada 14 keturunan kali 3, berarti ada 42 keturunan sampai kepada Yesus. Nah, ada 3 nama yang disebutkan yang menjadi istri daripada salah satu yang termasuk dalam silsilah daripada Yesus itu. Yang pertama adalah Yehuda, anaknya Peres. Peres ini adalah ibu daripada anak daripada Tamar. Ya. Jadi Peres adalah anak daripada Tamar, anak daripada Yehuda. Saudara tahu siapa ini Tamar? Tamar ini adalah orang Kanaan. Dan setelah diteliti dia juga adalah orang Filistin, bangsa Filistin. Namun dia juga termasuk di dalam nenek moyang daripada Yesus. Tamar ya. Istri daripada, sebenarnya mantu daripada Yehuda ini, namun oleh karena ada anaknya yang menikahi Tamar itu, dan dua-dua mati, dan kemudian Tamar itu tidak mendapat keturunan, kemudian dia bersetubuh dengan mertuanya. Iya, karena Yehuda waktu itu berbohong ya, dia berjanji akan memberikan anak yang ketiga yang bernama Kezia menjadi istri Tamar, namun dia enggak tepati karena dia takut karena kedua anaknya itu meninggal dan belum ada keturunan. Jadi dan Tamar itu berpura-pura sebagai pelacur. Dan kemudian dia hamil dari Yehuda sendiri. Dari Yehuda, itu sangat menarik ini. Suatu catatan yang kelam dalam silsilah Yesus. Dan yang kedua, seorang yang bernama Rahab. Tentu kalau kita dengar nama Rahab, langsung kita ingat kota Jeriko. Ada 2 orang mata-mata yang diutus oleh Joshua untuk mengintai kota Jeriko tersebut. Dan saudara-saudara, bahwa Rahab ini meskipun dia orang kafir, orang Kanaan, namun dia bergabung dengan umat Allah dan dia juga menikah atau menikahi leluhur daripada Yesus ya. Suaminya bernama Salmon, leluhur daripada Yesus. Dan nama yang ketiga adalah Rut. Kita tahu siapa Rut ini. Dia sebenarnya orang baik, namun dia adalah berasal dari bangsa yang dimusuhi dan memusuhi orang Israel, yaitu bangsa Moab. Bangsa Moab secara sepintas kita boleh lihat dari Alkitab, bangsa ini ada oleh karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Lot dengan putrinya. Jadi ada incest dulu, kejadian dulu, sehingga bangsa Moab menjadi ada. Namun bangsa Moab ini memilih menyembah berhala daripada menyembah Allah leluhur mereka Abraham. Nah, Rut ini adalah bangsa Moab, namun dia mau menjadi umat Tuhan. Dia katakan kepada mertuanya Naomi, bangsamu akan menjadi bangsaku, Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Inilah yang melayakkan dia
untuk menjadi leluhur daripada juru selamat kita. Dan kita lihat orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak sempurna dipakai Tuhan mewujudkan rencana keselamatan. Termasuk Daud. Daud mengambil istri Uria, siapa namanya? Berseba. Ya? Batseba. Batseba inilah yang melahirkan Raja Salomo yang adalah Daud leluhur. juga tidak cocok jadi panutan. Iya, namun mereka semuanya tentu saja sudah bertobat ya. Meskipun mereka bekas pelatur, pejinah, orang jahat, pembunuh, namun mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih. Baik pemirsa yang dikasihi Tuhan, Allah begitu baik. Dia mau menggunakan kita, bahkan mengejutkan kehidupan kita, memasukkan kita di dalam pekerjaannya. Nah sekarang saya mau bertanya kepada Pendeta Siboya. Sifat alami manusia yang bagaimana digambarkan dalam kitab Roma dan Yeremia. Sifat alami manusia yang bagaimana yang Tuhan gambarkan di situ lewat Roma dan Yeremia ini. Ya, kalau kita lihat kitab Yeremia menyebutkan betapa liciknya hati. Iya. Dan juga kitab Roma menyebutkan bahwa semua manusia telah berdosa. Dan dengan demikian tidak ada satu kehidupan manusia yang mengatakan bebas dari dosa. Tetapi memang justru karena dosalah Yesus datang ke dunia ini. Dan Yesus itu mati menjadi juru selamat ketika kita masih berdosa, kata Paulus. Jadi sebenarnya tidak ada kebenaran yang ada pada diri kita ya untuk membuat kita dapat diselamatkan. Jadi dengan demikian keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan, tapi apa yang dilakukan Tuhan melalui hidup saya. Jadi meskipun keturunan silsilah Yesus itu ada di sana orang pejina, ya ada pembunuh atau yang lain-lain yang jahat di dalam itu, bahwa siapapun manusia di dunia ini tidak ada yang cukup baik hidupnya sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Semua membutuhkan Yesus Kristus juru selamat itu. Itu yang kita lihat. Jadi Allah ya, Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Ya. Kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Kasih karunia. Kasih karunia. Tuhan. Dan yang lebih menarik pendeta, dikatakan dalam Roma 5 ayat 8, Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan Tuhan tahu apa yang di dalam hati manusia. Jadi ya meskipun orang tua kita bukan umat Tuhan, atau leluhur kita bukan umat Tuhan dahulu, ada harapan bagi kita bila mana kita percaya datang kepada Tuhan. Bertobat meninggalkan dosa-dosa kita. Terima kasih. Jadi bukan karena kebaikan kita Tuhan mengasihi kita. Bukan. Makanya dikatakan Yesus mengasihi kita, Allah mengasihi kita ketika kita masih berbuat dosa. Di dalam dosa tidak ada yang baik. Amen. Tetapi kasih karunia Tuhan yang bisa dapat mengangkat kita. Itulah yang kita lihat. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ternyata Allah itu begitu baik. Dari suku manapun kita, dari bangsa apapun kita. Bahkan ketika kita berdosa, Dia mengasihi kita.
Sekarang kita mau melihat ketika Yesus lahir di atas dunia ini, ada dua sikap yang begitu berbeda, yaitu sambutan daripada orang Majus dan Herodes yang kita bahas di pendalaman Alkitab kita lewat pelajaran sekolah sahabat ini. Ada dua sikap yang berbeda, pendeta, Ya. antara orang Majus dan Herodes. Mungkin pendeta Baik, putar-putar. terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Ya, sangat ironis memang ya. Karena yang pertama mencari di mana Yesus lahir adalah orang Majus, orang Timur ya, orang Persia. Nanti mungkin akan dibahas oleh pendeta Sibuya lebih lanjut. Namun merekalah yang melihat bintang itu. Merekalah yang dituntun oleh Roh Kudus. Sementara bangsa Yahudi adem ayem, tidak peduli dan tidak tahu sama sekali. Bahkan raja mereka Herodes pun sangat terperanjat, kaget pada waktu orang Majus ini bertanya, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir tersebut? Dia pun sangat kaget, bersampur heran, marah. Dia panggil siapa? Ahli Taurat dan imam-imam kepala. Karena mereka itulah narasumber ya, yang lebih mengerti firman Tuhan dan nubuatan-nubuatan. Jadi pada waktu dipanggil imam-imam kepala ini dan para ahli Taurat ini, orang-orang Farisi, mereka mengatakan, memang firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus akan lahir di Betlehem sesuai dengan nubuatan daripada kitab suci. Lalu kemudian orang bijaksana ini dituntun oleh bintang tersebut dan mereka tiba di sana dan mereka lah yang pertama menyembah Yesus anak Allah, juru selamat manusia. Mereka membawakan persembahan-persembahan yang mereka sudah persiapkan. Seharusnya bangsa Yahudi lah yang menyambut kelahiran sang juru selamat tersebut dan juga Raja Herodes. Namun mereka tidak peduli, bahkan Raja Herodes ini bukannya bersyukur kepada Tuhan lahir juru selamat, dia mau membunuh karena dia anggap itu saingannya yang akan menjadi pengganti atau mengkudeta kekuasaannya. Itulah mungkin yang boleh kami sampaikan, boleh dibahas oleh teman kita. Barangkali ada mau. Jadi itulah karena Herodes tidak memahami siapa Yesus itu. Dan seperti tadi dikatakan pendeta Butar-Butar, memang seharusnya orang Yahudi lah yang menyambut itu apa? Kelahiran Yesus Kristus. Karena Matius, orang Yahudi asli, sudah memperkenalkan Yesus itu dari dimulai silsilah Abraham dan Daud. Yang begitu sangat diagungkan oleh apa? Orang Yahudi tadi. Tetapi pemahaman Herodes yang disebut di sini di pelajaran hari Kamis, dia adalah setengah Yahudi. Ya kan? Iya. Ya, dia setengah Yahudi. Tapi dia raja orang Yahudi. Karena dia tidak memahami Yesus itu. Kalau dia memahami Yesus itu, maka dia tidak perlu khawatir bahwa itu akan mengganggu kekuasaannya. Tapi karena tidak memahami Yesus itu, maka dia berusaha untuk membunuh Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya tadi, siapakah orang Majus ini? Memang kata Majus itu dari bahasa Greek magoi. Magoi artinya adalah orang-orang pintar. Dan penulis pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis disebutkan di sini, saya baca, orang Majus atau orang bijaksana adalah para filsuf yang disegani dari Persia, yang mengabdikan hidup mereka untuk mencari kebenaran, dari manapun kebenaran itu datang. Kalau penulis sekolah sahabat menyebut bahwa orang Majus itu adalah orang Persia, tapi saya melihat sudut pandang yang berbeda. Siapa orang Majus itu? Kalau saya lihat Alkitab saya, di buku Matius, di Matius pasal yang kedua, coba kita
teliti sejenak, ya, saya memberikan satu pandangan yang mungkin berbeda dengan yang ditulis oleh pelajaran sekolah sahabat, tapi boleh kita gali. Di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama, disebut di sana orang-orang Majus dari mana? Dari timur, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Pertama disebut bahwa Matius sebutkan orang Majus itu datang dari timur. Siapa itu yang datang dari timur? Dan saya hubungkan itu dengan Kejadian pasal 25. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 25, siapa ini orang-orang dari timur? Children of the East, anak-anak dari timur ini. Siapa ini? Kalau kita baca Kejadian 25 ayat 1 sampai 6. Tapi di sini Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Ya. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Ishak dan seterusnya. Ini dikatakan. Jadi ada istri Abraham dari keturunan siapa? Ketura. Dan kita lihat di sini ayat yang kelima, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Ayat 6. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ya, ke tanah apa? Timur. Jadi saya percaya orang-orang Majus yang dari timur ini adalah keturunan Abraham dari istrinya Ketura dan juga itu Hagar. Ya, karena ya kalau saya katakan termasuk keturunan Ismail yang itu. Jadi bahwa kehadiran Yesus Kristus itu adalah untuk orang Yahudi tapi juga untuk keturunan Abraham dari gundik-gundiknya. Ya. Jadi sebenarnya agama saudara kita sepupu harusnya juga menyambut hari kedatangan Yesus Kristus, yaitu yang disebut Natal itu. Dan tidak heran ketika Gus Dur mengatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah untuk semua untuk semua umat. Jadi itu yang saya lihat mengenai orang Majus yang mencari Yesus Kristus. Jadi orang Majus ini menurut Pendeta Suwea adalah keturunan daripada Abraham juga. Ya. Dan mereka lah yang menjadi orang Arab yang sekarang ini banyak beragama Muslim. Nah, pelajaran ini juga kalau kita hubungkan supaya ada hubungannya, mereka dikatakan dari Persia. Penulis ini katakan dari Persia. Ya. Nah, Persia kita tahu juga adalah bangsa Arab. Ya. Ya kan? Persia sekarang itu adalah Iran dan juga Irak itu, Persia. Ya. Jadi itu mereka adalah keturunan Abraham juga. Ada hubungannya ke situ ya. Tapi kenapa mereka disebut kafir? Karena kata kafir itu dari bahasa Ibrani goyim, artinya sebenarnya kafir itu bangsa-bangsa. Itu ya, jadi bangsa-bangsa. Karena itu orang Ibrani menyebutkan hanya bangsa Yahudi lah bangsa Tuhan. Di luar bangsa Yahudi adalah kafir. Jadi bangsa-bangsa. Jadi di situ sebenarnya. Tetapi walaupun itu adalah dikatakan kafir atau bangsa-bangsa yang bukan bangsa Yahudi, tapi mereka juga mencari Yesus. Amin. Dan menyembah Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat betapa baiknya pelajaran Alkitab kita lewat program Sekolah Sahabat ini. Yang mana setiap orang diharapkan dapat mengerti, menghargai tulisan Matius yang begitu baik. Kemudian setiap orang mengerti keunikan misi tentang kedatangan Yesus ke atas dunia ini. Dan setiap orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus akan memperoleh keselamatan.
Pemirsa yang dikasih Tuhan, kita mengerti betapa indahnya Tuhan itu. Bahwa Dia menyelamatkan kita yang mau percaya kepadanya. Untuk itu, pelajaran yang berharga ini kita akan lanjutkan minggu depan. Betapa indah dan baiknya tulisan yang disampaikan Matius kepada kita. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jika Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri pendalaman Alkitab ini dan akan ditutup dalam doa oleh pendeta Butar-Butar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih oleh karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan kami sudah terima dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pelajaran sekolah Sabat yang begitu luar biasa, begitu indah. Banyak pelajaran yang kami dapatkan setelah kami mempelajari kembali firman Tuhan ini. Bapa di sorga, berkatilah pembahasan yang kami sudah sampaikan, biarlah itu berguna bagi seluruh pendengar, para pemirsa yang boleh mengakses YouTube ini. Dengan demikian mereka akan diberkati dan hidup mereka semakin dekat dengan Tuhan. Mereka akan menjadi bahagian daripada kerajaan Allah. Dan mereka akan semakin rajin untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dosa kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Sampai bertemu